Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayajid Rizky dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan NIM 220106054 dari program studi ilmu hukum. Kali ini saya akan membahas isu mengenai penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan dampak terhadap pencemaran nama baik dan pencemaran agama. Langsung saja kita masuk pada poinnya, yaitu penggunaan media sosial yang berlebihan berdampak negatif terhadap masyarakat, termasuk pencemaran nama baik dan pencemaran agama. Di isu kali ini saya akan membahas yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah dari isu ini secara mendalam. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang masalah. Perkembangan teknologi digital serta media sosial yang semakin pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Meski memberikan banyak kemudahan, penggunaan media sosial yang bijaksana atau yang tidak bijaksana juga dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah terjadinya pencemaran nama baik dan pencemaran agama. Pencemaran nama baik dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau merendahkan reputasi orang lain melalui media sosial. Sedangkan pencemaran agama dapat terjadi saat seseorang melakukan ujaran kebencian, penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konflik, atau menghina keyakinan orang lain melalui media sosial. Langsung saja masuk poin kedua, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, adanya kurangnya pemahaman masyarakat. Jadi pada poin kurangnya pemahaman masyarakat ini, banyak orang yang belum memahami dengan baik batasan-batasan dalam penggunaan media sosial serta dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Jadi pada poin pertama ini lebih ke dampak negatif yang dapat ditimbulkan itu banyak orang tidak tahu dalam menggunakan sosial media. Langsung saja masuk poin kedua, yaitu kurangnya pengawasan. Jadi pada poin kedua ini sebenarnya minimnya pengawasan dan aturan yang ketat terkait konten di media sosial yang membuat penyebaran informasi negatif itu sebenarnya sulit untuk dicegah. Dan langsung saja masuk ke poin yang ketiga, ada rumusan masalah. Jadi pada rumusan masalah ini bagaimana sih dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap pencemaran nama baik? Itu bagian dari poin pertama dari rumusan masalah. Jadi sebenarnya penggunaan media sosial yang tidak bijaksana seperti menyebarkan informasi yang tidak benar atau merendahkan reputasi orang lain dapat berdampak pada pencemaran nama baik seseorang. Jadi dalam hal ini sebenarnya dapat merugikan individu sendiri juga, walaupun yang dirugikan juga orang lain. Terus dari poin rumusan masalah yang kedua, ada bagaimana dampak dari penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap pencemaran agama. Jadi penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian, merendahkan keyakinan, atau memicu konflik antar agama di media sosial itu juga dapat sebenarnya menimbulkan pencemaran agama, dan yang paling terutama itu juga memicu perpecahan di masyarakat kita. Jadi sebenarnya konten atau media yang dapat mencemarkan agama itu bisa membuat perpecahan di masyarakat daerah kita atau seluruh masyarakat yang ada. Terus yang ketiga dari rumusan masalah itu apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Yang pertama,
diperlukan tindakan komprehensif untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat pengawasan konten media sosial, dan yang terutama menegakkan aturan yang tegas terhadap penyebaran informasi-informasi negatif. Yang terakhir ada tujuan masalah. Bagaimana sih tujuan masalah itu? Jadi poin pertama itu tujuan masalahnya itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Maksud dari poin pertama dari tujuan masalah ini sebenarnya meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang batasan penggunaan media sosial dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Terkhususnya itu kayak terkait pencemaran nama baik lah atau pencemaran agama lah. Dari poin tujuan masalah yang kedua ada memperkuat pengawasan konten. Jadi pada memperkuat pengawasan konten ini terhadap konten media sosial ini dan terhadap untuk menegakkan aturan yang tegas ini untuk mencegah penyebaran informasi negatif. Jadi dalam pengawasan terhadap konten media ini lebih ke pencegahan penyebaran informasi negatif yang dapat merugikan orang lain atau agama. Dan poin ketiga dari tujuan masalah ini ada membangun masyarakat yang harmonis. Jadi ini yang sangat dipentingkan dari tujuan masalah ketiga, yaitu dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih harmonis serta toleransi, dan dengan mencegah konflik yang dapat ditimbulkan akibat pencemaran nama baik dan agama di media sosialnya. Jadi sekian itu poin-poin penjabaran dari isu yang saya berikan. Jika ada kata-kata yang tidak enak didengar atau salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.